Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5. Namaku Hijrana dan yang di sampingku adalah teman kelompokku. Hai, namaku Ahmad Amar. Nah, sekarang ini kami berkuliah di Institut Agama Islam Negeri Palopo, mengambil jurusan komunikasi dan penyiaran Islam. Dan sekarang kami udah semester 2. Baiklah, pada kesempatan kali ini kami akan membawakan materi yang berjudul memunculkan ide bisnis dari mata kuliah kewirausahaan yang dibawakan oleh Bapak Tasdin Tahrim SPD MPD. Oke, saatnya kita masuk ke pembahasan. Let's watching. Amar, apa sih yang dimaksud dengan ide usaha atau ide bisnis itu? Jadi, ide bisnis atau ide usaha adalah segala konsep, pikiran, dan pengetahuan, sebuah mental, pandangan, keyakinan, atau rencana dari kegiatan-kegiatan usaha. Sebuah usaha yang berpeluang untuk berjalan dengan lancar adalah usaha yang tingkat persaingannya kecil, tetapi tingkat kebutuhan pada konsumennya tinggi. Terus, bagaimana sih cara menggali sumber-sumber ide bisnis itu? Caranya adalah 1. Sesuai hobi, 2. Sesuai keahlian, 3. Merupakan usaha warisan, 4. Membuat inovasi baru, 5. Menyesuaikan dengan kebutuhan sekitar, 6. Pengalaman pribadi, 7. Hobi, 8. Temuan kebetulan, 9. Penelitian-penelitian. Masih ada cara lain nggak selain cara-cara yang tadi? Ada. 1. Memanfaatkan internet dan media elektronik lainnya. 2. Membaca buku referensi bisnis. 3. Mengikuti berbagai seminar bisnis. 4. Mengunjungi pameran dagang. 5. Bergabung dengan komunitas bisnis. 6. Banyak bergaul dengan pelaku bisnis. 7. Mengamati lingkungan sekitar. Kamu tahu nggak apa saja faktor-faktor yang dianggap penting untuk menguji kelayakan bisnis? Tahu dong. Yang pertama adalah faktor kelayakan pasar, yang kedua adalah faktor kesukaan, yang ketiga adalah faktor keahlian atau familiaritas, yang keempat adalah faktor dana, yang kelima adalah faktor bahan baku, yang keenam adalah faktor sumber daya manusia dan teknologi, dan yang terakhir adalah faktor kepribadian. Bisa berikan contoh sumber ide usaha di bidang kuliner? Contohnya adalah pabrik roti, warung makan, restoran, kafe, catering, makanan sehat atau vegetarian, es krim, sirup, pabrik keripik atau cemilan, minuman kemasan, dan seterusnya. Selanjutnya yang akan kita bahas adalah presentasi keberhasilan UKM atau usaha kecil menengah yang berawal dari sumber ide. Yang pertama adalah pengalaman kerja sebanyak 45%, yang kedua adalah bisnis keluarga sebanyak 6%, yang ketiga adalah teman atau keluarga sebanyak 5%, terus minat pribadi atau hobi sebanyak 16%, saran sebanyak 7%, pendidikan pelatihan sebanyak 6%, kesempatan yang terjadi sebanyak 11%, dan lainnya sebanyak 4%. Oke, poin terakhir yang akan kita bahas adalah teknik mendapatkan ide. Menurut Douglas, ada beberapa teknik yang dapat kita gunakan. Yang pertama adalah tukar pikiran, yang kedua adalah berandai-andai, yang ketiga adalah kawin silang, yang keempat adalah keingintahuan, yang kelima adalah pendekatan tidak langsung, yang keenam adalah pendekatan ensiklopedia, yang ketujuh adalah komponen yang dimodifikasi, yang kedelapan adalah analisis sistem, dan yang terakhir adalah meditasi.
Demikianlah video dari kelompok kami, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.